Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur sebab oleh kasih dan anugerahnya kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online Minggu 11 Oktober 2020 bersama KGPM Sidang Musafir Yogyakarta. Sebelum ibadah kita mulai, saya mengajak jemaat sekalian untuk mengambil waktu saat teduh. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini. Kami membawa seluruh hidup kami kepadamu dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa pertolongan bagi kami hanya ada di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Aku ingin selalu berada di hadirat dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita menyadari bahwa seringkali kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali saat ini kami datang ke hadirat-Mu
dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan, kami hendak mengakui setiap kesalahan, dosa, dan pelanggaran kami. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan, terlebih juga menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan, melayakkan kami, agar kami sungguh-sungguh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Agunglah kasih Allah-Ku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan amanat hidup baru yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuheran Allah mau memberi. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami muliakan dan tinggikan, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan juga pada saat ini
kami diberikan kesempatan untuk kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing Tuhan, jemaat-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menguasai hati pikiran kami, agar kami dapat memahami, dapat mengerti bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa firman-Mu sungguh kami perlukan untuk menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah juga diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sesuai dengan firman hidup dan kerja yang diterbitkan oleh pucuk pimpinan dan majelis gembala KGPM, maka kita akan kembali belajar bersama-sama tentang sosok Nabi Elia. Pada saat ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dan jemaat dapat membacakan di rumah masing-masing. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi besar. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai,
engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholam harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Elia adalah nabi Tuhan. Dia berasal dari Tisbe Gilead, sebuah daerah yang terletak di sebelah timur Sungai Yordan. Siapa di antara kita yang tidak mengenal Elia? Nabi Elia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia begitu dikagumi, dia begitu hebat. Dia dikenal karena mujizat-mujizat yang diperbuatnya. Seperti di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, dia menubuatkan musim kemarau. Kemudian dia juga memberikan makanan yang tidak kunjung habis ketika Elia berkunjung ke Sarfat di rumah si janda. Di sana ia melakukan mujizat, memberikan makanan yang tidak kunjung habis. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14. Kemudian ada juga dia menghidupkan orang yang sudah mati. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24, dan ada lagi lainnya. Dijelaskan di pasal-pasal sebelumnya bagaimana ia harus berhadapan dengan Raja Israel, yaitu Ahab, dan juga Ratu Isabel, yang pada waktu itu mereka melakukan penyembahan kepada Baal dan berlaku sangat kejam. Namun Elia berani menyatakan kebenaran kepada Ahab dan juga kepada umat Israel. Dia menyuarakan pertobatan kepada umat Israel. Elia bahkan juga menantang nabi-nabi Baal dan berhasil mengalahkan mereka. Tujuannya adalah agar baik Ahab maupun umat Israel bertobat, berbalik sujud menyembah Allah. Namun apa yang terjadi tidak seperti apa yang diharapkan oleh Elia. Umat Israel masih belum mau bertobat. Sementara Raja Ahab sendiri pun masih tetap berkeras hati, tidak mau bertobat. Bahkan ia malah mengadukan perbuatan Elia yang telah membinasakan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel itu kepada Ratu Isabel. Isabel kemudian mengancam akan membunuh Elia. Ketika Elia melihat respon umat Israel dan juga Ahab yang tidak mau bertobat, maka muncullah kekecewaan di dalam dirinya. Dia kecewa, dia merasa gagal. Apa yang dia lakukan selama ini seolah-olah sia-sia, tidak ada hasilnya. Karena apa? Dia sudah begitu
giat di dalam menyuarakan pertobatan, di dalam memberitakan firman Tuhan kepada umat Israel dan juga kepada Ahab, tetapi respon mereka tetap tidak mau bertobat, tidak mau kembali menyembah Allah. Nah, inilah yang membuat Elia ini menjadi kecewa. Kecewa karena apa yang dia lakukan di dalam pelayanannya itu merasa gagal. Ditambah lagi ia harus berjuang sendiri menghadapi tantangan dan juga kenyataan yang sulit dan mengancam. Ia benar-benar merasa sendiri di tengah-tengah bangsa yang saat itu tidak lagi mengenal Allah. Dia berjuang untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah bangsa itu. Tetapi tidak ada yang mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Elia. Dia begitu kecewa, dia begitu merasa sendirian menghadapinya. Belum lagi menghadapi ancaman Ratu Yezebel, membuat Elia semakin putus asa dan juga takut. Di tengah-tengah seperti ini, ia lupa bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai dia. Selama 3,5 tahun Tuhan menyertai pelayanan Elia. Tetapi ketika dia menghadapi kekecewaan, dia mengalami keputusasaan, Elia lupa ada Tuhan yang menyertai. Dia merasa bahwa dia itu menanggung sendiri beban yang dirasakannya saat itu. Oleh sebab itu, dia tanpa melibatkan Tuhan, tanpa meminta petunjuk kepada Tuhan, ia mengambil keputusan sendiri dan pergi menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri ke Beersheba, yaitu ke daerah padang gurun. Padang gurun di sini digambarkan sebagai suatu tempat yang sunyi, yang cocok untuk menenangkan diri. Dia pergi ke sana tanpa dia meminta petunjuk Tuhan, tanpa dia meminta hikmat Tuhan. Di tengah-tengah dia kekalutannya, di tengah-tengah depresinya, di tengah-tengah keputusasaannya, dia lupa bahwa dia memiliki Tuhan, ada Tuhan yang senantiasa menyertai, dan dia lupa. Dia tidak meminta hikmat Tuhan, tetapi justru mengambil tindakan sendiri. Sama hanya dengan kita. Kita pun sering seperti itu. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita diperhadapkan oleh tantangan, ketika kita diperhadapkan oleh kesulitan, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mencari solusi sendiri, mencari jalan keluar sendiri. Kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak meminta tunjuk Tuhan, kita tidak berdoa kepada Tuhan, tetapi kita mencari mencari solusi sendiri. Itu yang dilakukan oleh Elia ketika ia mengalami putus asa. Dia lupa pada Tuhan. Dia justru mengambil tindakan sendiri dengan pergi menyelamatkan diri ke padang gurun. Hal ini menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya Elia, ia adalah manusia biasa yang punya keterbatasan. Pencapaian dalam pelayanan yang diraih selama ini oleh Elia itu karena pertolongan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Elia tidak akan mampu tanpa pertolongan. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Membangun relasi yang intim dengan Tuhan itu sangatlah penting supaya kita dimampukan di dalam menghadapi tantangan ataupun kesulitan.
yang terjadi. Sungguh manusiawi jika Elia harus mengalami putus asa seperti itu. Dia hanyalah manusia biasa. Walaupun dia nabi yang luar biasa hebat, dia nabi yang sangat dikagumi, dikenal karena mujizat-mujizatnya, tetapi dia adalah manusia biasa. Ketika ia mengalami putusasaan, ketika ia merasa gagal, ketika ia merasa takut, maka dia pun juga seperti kita, lebih memilih mencari jalan keluar sendiri dengan tidak melibatkan Tuhan. Nah, ketika Elia sudah benar-benar tidak sanggup, maka datanglah ia kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan mencabut nyawanya. Begitu beratnya beban hidup yang dirasakan oleh Elia, begitu depresinya ia, seakan-akan dia bilang, cukuplah Tuhan, cabutlah, ambillah nyawa saya, ambillah nyawaku. Dia sudah tidak tahan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan. Dia merasa bahwa pelayanannya yang selama ini dia lakukan itu sudah gagal. Dia merasa tidak berhasil. Untuk apa saya melayani lagi? Cukup Tuhan, saya ingin mati saja. Itu kata-kata yang keluar dari mulut Elia yang dikeluh kesahkan kepada Tuhan. Dalam situasi yang terjepit beginilah, maka Elia akhirnya mengingat Tuhan. Dia dalam ketidaksanggupannya, akhirnya dia ingat kepada Tuhan. Kita pun sering demikian. Ketika sudah tidak ada jalan keluar, ketika sudah mentok, ketika kita sudah tidak sanggup lagi menghadapi, barulah kita ingat Tuhan. Tetapi perlu kita teladani sikap Elia ini, bahwa dia sangat jujur mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada Tuhan. Dia merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Dia sudah tidak sanggup. Dia merasa ingin mati saja. Karena dia sudah merasa gagal. Dia akan sudah tidak ada gunanya dia melayani. Untuk apa melayani? Karena semuanya adalah sia-sia bagi dia. Toh yang dilayani tidak ada perubahan. Baik Ahab maupun umat Israel sama-sama tidak mengalami pertobatan. Namun Allah yang penuh kasih tidak tega membiarkan dan meninggalkan hambanya ini. Perkara hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan belum menghendaki Elia mati, ya Elia belum akan mati. Mengapa Tuhan tidak mencabut nyawa Elia? Karena Tuhan memiliki rencana untuk Elia selanjutnya. Allah sangat peduli terhadap Elia. Melalui malaikatnya, Allah memberikan perhatiannya kepada Elia, yaitu dengan memberikan makan dan minum. Supaya apa? Supaya Elia menjadi kuat, karena dia selama putus asa ini melakukan perjalanan yang begitu jauh, menguras tenaga, dia lelah, dia kepanasan, dia lapar, dia butuh makanan dan minuman. Supaya apa? Dia sehat dan kuat kembali. Dan itu ditujukan oleh Tuhan supaya Elia kembali pulih semangatnya. Tuhan memulihkan semangat Elia. Tuhan membangkitkan kembali semangat Elia. Dan ketika Elia sudah kuat secara fisik maupun secara batin, maka
Maka Tuhan akhirnya berkenan untuk berjumpa dengan Elia. Dengan penuh kelembutan digambarkan di ayatnya yang ke-11. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Kemudian ayat yang ke-12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tidak ada Tuhan dalam api itu, dan sesudah api itu datanglah angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan memberi pintu dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi dengan penuh kelembutan, dengan penuh keheningan, Tuhan menemui Elia, bukan dengan situasi atau dalam bentuk gempa ataupun angin ataupun api, tetapi dengan angin yang sepoi-sepoi basah. Itu menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam kelembutan, Tuhan hadir dalam keheningan menyapa Elia. Dan ada 2 kali pertanyaan yang diajukan Tuhan kepada Elia. 2 kali Tuhan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin membangkitkan kesadaran Elia akan pelayanannya yang semula. Ketika dia lari dari ancaman Ratu Isabel, otomatis dia tidak menjalankan tugas pelayanannya. Dia melarikan diri dari ancaman, melarikan diri dari tugas pelayanan, bahkan dia hampir menyerah, dia mau mati, tidak lagi melanjutkan pelayanannya. Tetapi di sini Tuhan tahu apa yang kau kerjakan di sini, hai Elia. Dan jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi ini jawaban Elia disertai dengan keluh kesahnya, bahwa ia melakukan itu semua seorang diri. Tidak ada yang lain, hanya tinggal dia seorang diri yang hidup. Dan dia saat itu sedang di dalam ancaman, karena akan dicabut nyawanya, akan dibunuh oleh Ratu Isabel. Tetapi Tuhan terus mengulang pertanyaan itu, apa kerjamu di sini, hai Elia? Dan Elia menjawab kembali, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, dan seterusnya. Di sini menggambarkan bahwa Tuhan hendak membangkitkan semangat pelayanan Elia yang semula. Dan dari situlah Elia tersadar dan terbuka. Dia menyesali karena selama ini dia terlalu fokus dengan dirinya sendiri dan kesulitan-kesulitannya. Dia kembali bangkit semangatnya. Dia kembali giat dan setia di dalam melayani Tuhan. Bahkan Tuhan juga mempunyai rencana khusus untuk Elia, yaitu agar Elia mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, mengurapi Yehu cucu Nimsi untuk menjadi raja Israel, dan mengurapi Elisa sebagai nabi yang akan menggantikan dirinya. Elia mempersiapkan pengganti untuk menggantikan pelayanannya nanti, untuk melanjutkan pelayanannya nanti. Disinilah visi dan misi Elia diperjelas. Elia dipersiapkan untuk mengurapi raja-raja, baik raja Aram, raja atas Israel, dan juga Elisa sebagai nabi yang akan menggantikan
Elia nantinya. Bahkan juga Tuhan akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yaitu orang-orang yang setia kepada Tuhan, untuk dilayani oleh Elia dan juga penerusnya. Disinilah Elia tersadar, kemudian dia bangkit kembali dan setia melayani Tuhan. Kuncinya hanya satu, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tidak mudah putus asa, untuk tidak mudah terpuruk, yaitu terus membangun relasi dengan Tuhan secara intim. Karena kalau kita melewatkan sedetik saja untuk berrelasi dengan Tuhan, maka kita akan dikuasai oleh ketakutan, kita akan dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran, kita akan dikuasai oleh yang namanya kekecewaan, keputusasaan. Jadi jangan pernah melewatkan sedetik pun untuk membangun relasi dengan Tuhan. Karena hanya dengan bersandar kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk dapat menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan, setiap kesulitan dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Kegagalan atau keberhasilan itu adalah hak Tuhan, bagian Tuhan yang menilai. Jadi yang dituntut oleh Tuhan adalah kesetiaan kita di dalam panggilan pelayanan, ataupun pelayanan di gereja, ataupun di dalam pekerjaan kita, di dalam studi, dan masih banyak lagi. Kita pun kadang-kadang sering seperti itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang yang bekerja, ibu rumah tangga, di dalam pelayanan, kita pun sering menjumpai kegagalan-kegagalan. Ketika kita sudah berusaha keras, sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum nampak, kadang-kadang kita merasa putus asa, kita merasa kecewa, dan kita merasa sudahlah, saya berhenti saja, tidak mau melanjutkan apa yang saya kerjakan itu. Itu namanya kita menyerah. Tetapi pada saat ini, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap setia dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan, dalam menjalankan tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja. Kita harus melakukannya dengan setia, bahwa semua ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, tetapi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bersandarlah kepada Tuhan, terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan, karena dengan demikian kita akan dimampukan di dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, ataupun masalah yang kita jumpai di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan pada saat ini, yang sudah mengajarkan kami untuk kami tetap memiliki iman yang besar kepada Engkau, terus membangun relasi yang intim dengan Engkau, untuk tidak mudah putus asa di dalam menghadapi berbagai persoalan. Kami diingatkan untuk selalu bersandar hanya kepada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat menghadapi setiap tantangan, masalah ataupun kesulitan yang terjadi. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu yang terus menuntun setiap langkah kehidupan kami dalam menghadapi hari-hari kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jawaban bagi kami di dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyatakan iman kita
dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kini kita akan masuk di dalam persembahan. Sementara kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan membaca kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ku beroleh berkat. Masuk di dalam doa syafaat dan persembahan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami agunkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami di minggu-minggu yang kami lalui. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan hingga saat ini. Kami boleh dimampukan di dalam kami menjalani tugas tanggung jawab kami, baik kami sebagai mahasiswa, kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja. Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami pun masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan juga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk penyertaan dan kebaikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, baik dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, dan juga seluruh jajaran yang ada. Kami mau berdoa juga untuk para pemimpin di daerah, provinsi, daerah kabupaten, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan, Engkau yang akan memakai hamba-hamba-Mu, para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan,
Engkau yang akan mengurapi mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kemampuan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka dengan baik. Tuhan juga yang akan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka. Tuhan juga yang akan menolong agar dalam setiap kebijakan yang mereka ambil, dalam setiap keputusan yang diambil, boleh sungguh-sungguh berasal daripadamu dan boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga Tuhan di pemerintah kami di dalam upaya mengatasi setiap persoalan yang terjadi, baik masalah COVID-19, juga untuk masalah ekonomi dan masalah-masalah lainnya. Tuhan yang akan memberikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami untuk dapat menyikapi setiap persoalan demi persoalan dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Engkau juga yang akan menolong upaya pemerintah dalam mengatasi masalah virus corona ini Tuhan, upaya-upaya di dalam mensosialisasikan vaksin yang akan bermanfaat untuk mengatasi masalah COVID ini, kiranya juga boleh direalisasikan dengan segera Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap tim-tim medis, para dokter, juga perawat, dan relawan-relawan lainnya, TNI, Polri yang secara langsung bertugas menangani masalah COVID ini. Tuhan juga yang akan memberikan mereka kekuatan, memberikan kesehatan ekstra, memberikan mereka semangat, memberikan mereka kemampuan, dan juga menghibur mereka di saat-saat mereka mengalami kelemahan, mengalami keputusasaan. Tuhan yang terus memberikan mereka semangat untuk dapat menjadi penghibur, menjadi berkat bagi masyarakat yang terkena COVID-19 Tuhan. Kami juga berdoa kiranya mereka dimampukan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka di dalam upaya memberikan kesembuhan kepada para pasien yang terpapar COVID Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat yang terdampak COVID baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tuhan juga yang akan menolong, memberikan penghiburan, memberikan mereka semangat sehingga pemulihan boleh mereka rasakan Tuhan, kesembuhan boleh mereka alami, dan mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini menyerahkan juga gereja kami KGBL Musafir Yogyakarta, berdoa untuk setiap program-program pelayanan yang sudah berjalan. Tuhan juga yang akan menolong agar kegiatan pelayanan yang sudah berjalan ini boleh terus dilakukan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang ikut ambil bagian di dalamnya, dan menjadikan jemaat kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Berkati juga para pengurus BPS, PMS yang ada. Tuhan terus berikan hikmat, kemampuan di dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan pribadi masing-masing, baik sebagai mahasiswa yang masih studi, juga bagi yang sudah bekerja sebagai ibu rumah tangga, agar mereka juga dimampukan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka dengan baik. Kuat, sehat, kiranya senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka. Berdoa juga untuk Gembala Gloria Mawai pada malam hari ini melakukan perjalanan bersama Penatua Odik yang juga akan melakukan pada saat ini melakukan perjalanan ke Surabaya dan besok akan melanjutkan perjalanan ke Manado. Penyertaan Tuhan senantiasa bersama mereka, menjaga melindungi perjalanan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menjaga melindungi, tibakan mereka di Manado dalam keadaan selamat.
dan segala rencana-rencana ke depan berkaitan dengan persiapan untuk melaksanakan atau melangsungkan janji suci Tuhan pernikahan. Tuhan juga yang akan menolong, memberikan kelancaran agar semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan juga yang akan terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu, baik yang masih berada di kampung halaman maupun yang sudah berada di Jogja. Tuhan juga yang akan memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam studi mereka. Tuhan juga yang akan menolong, memberikan mereka semangat dan giat untuk belajar di tengah-tengah kondisi yang seperti saat ini, di mana mereka harus belajar secara online. Tuhan juga yang akan menolong agar sarana prasarana yang dibutuhkan boleh diberikan kemudahan dan dilancarkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan juga yang mencukupkan. Kuat sehat kiranya juga menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan. Kami bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan selama kehidupan kami. Biarlah Engkau juga yang akan memberkati persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan juga mendukung kegiatan pelayanan di tempat kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. I need